Pada peluncuran Grand New Avanza dan Grand New Veloz di bulan Agustus lalu, kami sudah sedikit memberikan preview bagi Anda tentang kedua mobil ini. Nah, kali ini kami mendapatkan kesempatan untuk langsung merasakan sendiri bagaimana impresi dari kedua mobil baru ini. Nah, tepatnya di samping saya ini sudah ada unit Grand New Avanza tipe 1.3G manual. Seperti apa impresi dan apa saja perubahan yang ada pada mobil terbaru ini, mari kita saksikan bersama. Grand New Avanza mendapatkan beberapa penyegaran terbaru, baik dari sisi eksterior, interior, maupun beberapa fitur penunjang keselamatan. Nah, untuk eksterior sendiri, satu yang paling terlihat jelas mungkin adalah penggunaan grill berdesain baru yang lebih besar dan mengingatkan kita pada grill milik Innova. Beralih ke samping, sebenarnya tidak begitu banyak perubahan yang ada pada bagian sampingnya selain penggunaan fitur side impact beam untuk menunjang keselamatan pada sisi samping mobil ini dan penggunaan velg berukuran 14 inci untuk Avanza dan 15 inci untuk Veloz. Nah, pada Avanza tipe 1.3 ini, desain velgnya sedikit berbeda dengan tipe 1.5, yaitu dia hanya berbentuk seperti palang biasa, dan untuk tipe 1.5-nya desainnya menyerupai seperti blade bilah begitu. Nah, pada bagian belakangnya bisa Anda lihat tidak banyak perubahan yang terjadi pada desain belakang Avanza ini. Dan ada penggunaan garnish chrome di sini dan ada 2 buah sensor parkir. Nah, untuk tipe 1.5 apalagi pada Veloz, dia juga dibekali dengan 1 buah kamera mundur di sebelah sini yang bisa terintegrasi dengan head unit touchscreen di bagian depannya. Sekarang kita lihat bagasinya. Nah, untuk bagasi dari Avanza sendiri, jika kursi di bagian ketiga ini tidak dilipat, maka bisa dibilang kapasitasnya cukup kecil dan dia juga sudah dilengkapi dengan ini cover berbentuk jala seperti ini. Nah, jika kita ingin menggunakan kapasitas bagasinya, maka kita sekarang bisa melipat jok di baris ketiga ini dengan pengaturan 50-50, berbeda dengan sebelumnya yang 100% harus dilipat semua, maka sekarang bisa sebagian-sebagian saja. Seperti begini misalkan. Selanjutnya juga bisa Anda lipat dengan cara yang sama. Nah, ya kira-kira seperti inilah konfigurasi bagasi dari Avanza. Tidak banyak berbeda dengan sebelumnya, masih seukuran yang sama. Sekarang coba kita cek kabinnya. Desain kabin dari Avanza terbaru ini bisa dibilang tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan Avanza sebelumnya. Mungkin yang bisa terlihat berubah ada pada MID-nya yang baru, yang sekarang juga ditambahkan penunjuk eco indikator. Head unitnya menambahkan aux dan USB di bagian sini yang bisa Anda pergunakan dengan membuka lebih dulu pelindungnya. Nah, jika pada bagian sini dulu Anda akan mendapati ada pemantik, maka sekarang digantikan dengan power outlet dan ruang yang lapang untuk menaruh gadget yang akan Anda charge di sini. Sekarang kita coba lihat apa saja perubahan yang ada pada baris kedua dan ketiga dari jok Avanza terbaru ini. Yuk. Untuk akomodasi di bagian tengah, nampak jelas bahwa Avanza ini mendapatkan beberapa upgrade-an yang cukup signifikan, mulai dari adanya seatbelt 3 titik untuk penumpang di bagian tengah, lalu jok dengan standar Isofix, dan di bagian tengah ini juga sudah mendapatkan headrest meskipun pengoperasiannya terpisah, yaitu satu-satu. Namun ini cukup membantu sekali bagi penumpang di bagian tengah. Dan untuk kelapangannya, Avanza termasuk yang lapang karena dia juga bisa diatur maju mundurnya. Begitu juga naik turunnya sandaran kursi ini tadi, legroomnya juga luas dan dia juga mendapatkan double blower AC. Nah, untuk akomodasi di bagian ketiga ini, meskipun tidak bisa dibilang luas, namun masih bisa menampung orang dengan
ya katakanlah dengan tinggi badan di atas 170 cm seperti saya misalkan. Tapi ini lebih cocok untuk perjalanan jarak dekat saja. Jika Anda tetap memaksakan untuk berada di bagian belakang dengan postur tubuh yang tinggi, maka ya bisa. Syaratnya adalah pengaturan kursi di bagian kedua ini juga harus mau mengalah sedikit maju ke depan agar ruang di belakang lebih lapang. Oke, sebelum kita lanjut test drive, jangan lupa untuk follow akun sosial media kami. Buka juga www.autotainment.com untuk mendapatkan info-info mobil terbaru, dan like serta subscribe channel YouTube kami. Sekarang kita coba jalan. Yuk. Unit test drive kita kali ini adalah Avanza 1.3 yang G dengan transmisi manual 5 percepatan, dan dia juga tersedia dalam varian otomatis 4 percepatan. Untuk yang 1.3 ini menggunakan mesin 1300 cc dengan dual VVTi yang tenaganya sekarang meningkat. Jika sebelumnya 92 horsepower, maka sekarang tenaganya ya hampir sekitar 97 horsepower. Nah, kalau yang 1.3 tenaganya naik, maka untuk yang tipe 1500 cc besaran tenaga dan torsinya sama, masih tetap 104 horsepower dengan torsi 137 Nm. Hanya saja untuk mencapai torsi 137 Nm tadi, dia kini hanya cukup ditempuh dengan RPM sekitar 4200. Jika sebelumnya 4400, maka sekarang cukup 4400 saja. Satu hal yang cukup menjadi highlight bagi Avanza terbaru ini adalah Toyota sekarang lebih concern memberikan peningkatan fitur keamanan dan keselamatan pada mobil ini. Terbukti dengan mobil ini sekarang sudah dibekali dengan fitur pengereman ABS, tapi ternyata jika pada beberapa kali pemberitaan Avanza diberikan ABS di semua tipenya, ternyata ada tipe E standar yang belum dibekali dengan ABS. Selain itu, untuk jok di bagian kedua, dia juga sudah mendapatkan beberapa peningkatan keamanan yang cukup signifikan, yaitu sekarang sudah ada fitur standar ISOFIX dan sabuk pengaman 3 titik untuk di penumpang bagian tengah. Nampaknya ini merupakan respon dari hasil uji crash test sebelumnya, yang mana meskipun Avanza mendapatkan rating yang cukup baik, tapi untuk di jok penumpang baris kedua dia hanya mendapatkan angka yang cukup rendah, yaitu hanya 33 saja, karena waktu itu Avanza masih belum ada ISOFIX dan sabuk pengaman yang mendukung, sehingga dianggap masih belum cukup aman untuk misalkan anak-anak ataupun penumpang dewasa di bagian jok kedua. Penggunaan mesin dual VVTi pada mobil ini tentunya cukup berpengaruh pada tingkat efisiensi konsumsi bahan bakar maupun output tenaga yang ya bisa dibilang sedikit lebih bertenaga daripada varian terdahulunya. Selain itu, pada MID-nya juga sudah ada eco indikator yang akan menyala jika Anda mengemudi dalam keadaan efisien bahan bakar. Kekedapan kabin dari Avanza terbaru ini juga cukup meningkat. Sekarang lebih kedap sekitar 15%, bisa dibilang gitu. Terbukti dengan suara road noise maupun kendaraan yang melaju di sekitar mobil ini cukup teredam dengan baik. Walaupun memang terkadang suara kompresi mesin masih sedikit terdengar cukup keras, tapi setidaknya sudah lebih senyap daripada pendahulunya. Berbicara soal suspensi, Toyota juga memberikan perubahan setting pada suspensinya. Maka walaupun Avanza mungkin dikenal sebagai kendaraan yang cukup keras suspensinya, namun pada Avanza terbaru ini mulai terasa ada perbaikan, terlebih lagi dengan joknya yang sekarang sedikit lebih tebal dan side supportnya juga menopang dengan baik. Maka itu cukup membantu sekali dalam meredam getaran dari luar yang berakibat suspensinya jadi lebih empuk daripada sebelumnya. Berhubung ini adalah mobil MPV, maka
tidak heran jika body roll-nya masih tetap terasa. Tapi setidaknya saat digunakan untuk bermanuver dalam menikung dalam kecepatan yang lumayan tinggi misalkan, dia jelas masih lebih stabil daripada generasi sebelumnya. Selain itu, setir pada Avanza terbaru ini juga boleh dibilang lebih ringan daripada sebelumnya. Maka jika Anda misalkan beralih habis menyetir Avanza yang sebelum ini lalu menyetir yang ini, maka akan terasa sekali perbedaannya bahwa electric power steering pada mobil ini lebih ringan daripada sebelumnya, namun masih dalam batas yang bisa ditolerir. Sekarang kita lihat akselerasinya. Untuk yang varian 1300 cc ini tenaganya boleh dibilang masih agak sedikit ngeden jika dibandingkan dengan yang 1500, baik dari respon gas maupun hasil akselerasinya. Tapi tetap saja pertambahan tenaga yang dari 92 horsepower menjadi 97 horsepower tadi jelas tetap terasa. Ketika meluncur di bulan Agustus lalu, mungkin banyak orang yang sedikit kaget karena Avanza terbaru mendapat kenaikan harga mulai dari 10 hingga 15 juta rupiah. Ini membuat Avanza terbaru dijual dengan rentang harga mulai dari 183 juta rupiah hingga 232 juta rupiah. Namun saya rasa wajar, karena dengan peningkatan harga yang mencapai 10 hingga 15 juta tadi, Anda mendapatkan beberapa tambahan, baik mulai dari fitur keamanan, kenyamanan, eksterior, interior, bahkan penggunaan mesin dengan dual VVT-i terbaru. Sekian dari kami, sampai jumpa pada review-review selanjutnya.